Baru jam 5 rek, masih muka bantal banget. Pagi-pagi kayak gini saya sudah berada di Bandar Udara Supadio di Pontianak. Kubur raya ding. Padahal biasanya saya nyari penerbangan itu nggak sepagi ini ya. Karena effortnya ya lumayan sih untuk bangun pagi itu. Tapi penerbangan yang saya pilih rupanya mengalami perubahan. Nah, nanti akan cerita lebih lanjut di dalam. Sekarang kayaknya udah bisa masuk ya. Saya bakalan terbang menuju ke Semarang dengan cara yang tidak biasa, naik dua maskapai yang berbeda. Bagaimana perjalanan hari ini, Teh? Kacau banget. Ikuti videonya sampai akhir ya. Harus mulai dari mana ini ceritanya? Jadi rencananya dari Pontianak hari ini saya bakalan numpang mudik ke Semarang. Sudah beli tiket direct flight yang dilayani oleh maskapai Super Airjet Pontianak Semarang. Dan untuk web check-in-nya Lion Group termasuk Super Airjet, Batik Air, Lion Air, Wings Air itu kan baru bisa dibuka mulai 12 jam sebelum penerbangan. Nah, semalam ya karena saya ini hobi web check-in ya, memastikan kursi saya dekat jendela. Akhirnya ngecek, pas mau check-in loh kok tiba-tiba penerbangan saya yang direct berubah menjadi penerbangan multiple flight dengan transit dan menggunakan dua maskapai yang berbeda. Udah gitu jadwalnya majunya nggak tanggung-tanggung rek. Dari semula terbang jam 10.40 kalau nggak salah ingat, maju menjadi jam 6.45, maju 4 jam coba. Itu kalau saya semalam nggak web check-in, mungkin nggak akan ketahuan ya, bisa jadi saya, gimana ceritanya nggak ngerti lagi, nggak kebayang lagi bakalan ketinggalan pesawat apa gimana. Karena kan memang dari awal saya taunya pesawat itu jam 10. Kok iya kebetulan saya ini hobi banget web check-in. Baru deh udah nggak sempat prepare banyak, tidur juga cuman beberapa jam, makanya sepagi ini saya sudah berada di bandara karena IU 399 yang semula akan saya naiki berubah menjadi IU 691 ke Jakarta dulu, nggak langsung ke Semarang. IU 691 menuju ke Jakarta, Cengkareng, Soekarno-Hatta. Baru nanti ke Semarangnya itu dilanjutkan dengan Batik Air, ya memang masih satu grup ya. Tapi harus pindah pesawat, ganti maskapai ke ID 6342 kalau nggak salah ingat, dari Cengkareng ke Ahmad Yani Semarang. Wah, mau mudik ini ada aja ya ceritanya. Tapi ya sudah, daripada nggak bisa mudik dan kayaknya mau diganti juga udah nggak bisa, ya akhirnya terjadilah pagi gini udah di bandara cuy. Aduh ya Tuhan. Beberapa penerbangan pagi ini difokuskan melalui G3. Saya ingat saya tadi ada barengan Lion Air ke Surabaya, terus Super Airjet ke Jakarta, itu dilayani melalui G3. Kondisi bandaranya belum terlalu ramai, bahkan di beberapa store ini baru mulai buka ya. Dan yang pasti ngelihat keluar itu belum kelihatan apa-apa rek, cuma kelihatan bayanganku doang nih malah. Tuh itu ada Garbarata di situ. Nggak tahu nanti pesawatnya ini udah di mana ya, berangkat sepagi ini ya jam 6.45. Bisa jadi Super Airjet yang jam 6.45 ini adalah penerbangan pertama ke arah Jakarta ya. Nah, biasanya tuh ngambil penerbangan yang agak siang gitu biar bisa ngelihat pemandangan leluasa. Ini masih pagi banget, belum kelihatan apa-apa tuh.
Sebuah perjalanan terkadang bisa memberikan cerita yang tak terduga, seperti perjalanan saya ke Semarang kali ini, yang sejatinya merupakan penerbangan langsung, tiba-tiba berubah menjadi penerbangan dengan transit. Hal ini tentu menjadi tambahan pengalaman tersendiri dan ya udahlah dibawa seru aja ya kan? THR tiba, saatnya beli tiket mudik buat ketemu keluarga. Nikmati serunya beli tiket pesawat murah meriah di aplikasi tiket.com dan pakai kode promoku FlyRisang buat dapetin instant cashback up to Rp280.000 untuk penerbangan domestik maupun internasional, serta ada tambahan cashback untuk pengguna baru. THR termeriah, biar lebaran makin meriah, tiket mudik tetap murah. Serbu THR-mu sekarang, mau kemana, semua ada tiketnya. Oke, jadi jam berapa sih? Sudah mulai boarding untuk Super RJ tujuan Jakarta barengan sama Lion Air ke Surabaya. Pantesan aja ya ditungguin di sekitar G3, kayak belum ada pesawat Super RJ-nya. Nggak taunya si pesawat udah nongkrong, nggak tahu nyambung sama Garbarata di deket gate berapa ya. Giliran dapat lihat pemandangan, udah boarding. Nih, ada buntut Super RJ di situ, ada Lion Air di sini. Lion Air, Super RJ. Di sana tadi ada lagi sebenarnya. Cuma nggak tahu nih naik pesawat yang mana nih. Ini penumpangnya barengan ya, yang Lion Air ke Surabaya, belok di Garbarata ini, yang Jakarta masih di Garbarata paling ujung. Harusnya saya naik Super RJ ke Semarang, kenapa malah jadi ke Jakarta ini. Banyak juga ya penumpangnya. Hari ini naik Super RJ pakai PKSTH. Saya agak lupa ya, udah pernah naik PKSTH atau belum. Yang pasti sekarang masih ngantri masuk ke dalam pesawat. PKSTH, baik-baik di jalan. Menuju ke 25 Alpha. Ini kursinya Super RJ, warnanya gelap. Masih ngantri lihat. Sudah berada di dalam pesawat Super RJ Airbus A320 seri 200 dengan kode registrasi PKSTH yang sudah berusia sekitar 11 tahun. Pesawat ini pertama kali dipakai oleh maskapai Indigo, kemudian Jackson Square Aviation, dan baru dipakai oleh Super RJ di Indonesia dengan layanan All Economy Class berkapasitas 180 pax. Konfigurasi kursinya 33, pakai bahan kulit ya, warna hitam. Ini tampilan di depan saya. Safety instruction A320. Udah gini doang, nggak ada apa-apanya lagi, nggak ada air sickness pack juga ya. Oh, ini ada numpang nih, minjem sebentar. Super Entertainment dengan aplikasi Tripper seperti biasa, nanti kita coba juga. Meja lipat. Ini area kakinya lumayan lah untuk ukuran ekonomi. Sangat senang ada terbang bersama kami. Kami infokan bahwa bagasi kabin dapat disimpan di bagian bawah kursi atau tempat bagasi di atas. Sebagai petugas sangat senang untuk membantu Anda. Ke Jakarta akan ditempuh dalam waktu 1 jam dan 20 menit. Untuk mengencangkan tarik ke ujung masker bernafaslah seperti biasa. Penumpang yang membawa anak harus memakai masker oksigen terlebih dahulu, baru membawa anaknya. In case of loss of pressurization, could drop automatically from the pedal above you. Please remove your protective mask before using the oxygen mask. Pull the mask towards you, place it over your nose and mouth. Place the elastic strap over your head and tighten it by pulling the end of the strap. Flight attendant, takeoff station.
The fastest seatbelt sign has been switched off. According to civil aviation safety regulation, please return to your seat and fasten your seatbelt. When the fastest seatbelt sign is on, always listen to the super crew. Dapat berada di sisi sebelah kiri pesawat pas dapat cahaya matahari banget. Penerbangan ke Jakarta diperkirakan 1 jam dan 20 menit. Di sini kan ada info mengenai super entertainment ya, pakai aplikasi Tripper. Cuman barusan saya coba sambungkan, ternyata wifi-nya tidak tersedia, jadi tidak bisa mengakses aplikasi Tripper ini. Ya, sayang sekali ya. Additionally, at Soekarno-Hatta International Airport of Jakarta Tangerang, Banten, the local time now is 1:43 p.m. Please return to your seat, fasten your seatbelt, and make sure your seat back is upright, table is touch, and your window shade is on. Thank you. Flight attendant landing station. Super yang kita baru saja mendarat di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta Jakarta di Tangerang, Banten. Kepada tamu transit, kami persilakan Anda untuk turun ke gedung terminal dengan beserta seluruh barang-barang kabin Anda dan melapor di kantor Super Airjet bagian Pasasi untuk proses penerbangan selanjutnya. Terima kasih. Jadi ini posisinya sudah mendarat di Soekarno-Hatta beberapa saat lebih awal, tinggal nunggu turun penumpang. Masalahnya yang jadi PR itu kan harus transit nih. Ayo buruan dong. Aduh, PR banget, mesti transit cuy, pindah terminal cuy. Jadi ini kalau nggak salah, kedatangan Super Airjet di Soekarno-Hatta ini dilayani melalui bukan gate yang melalui Terminal 2E. Sedangkan penerbangan lanjutan ke Semarang direncanakan itu cuman punya jeda waktu 55 menit. Jam 9 berangkat dari sini melalui Terminal 2D, harus pindah dari E ke D. Kayak mana pula ini? Aduh, arah mana ya? Jalan jauh lagi. Ampun. PR banget ya, apalagi mereka-mereka yang harus membawa lansia misalnya, atau bawa barang bawaan yang banyak. Saya sendirian lumayan nih, cuman bawa beginian doang, simple. Itu aja rasanya males banget, karena mikirnya kalau naik direct kan nggak perlu repot kayak gini-gini ya. Pengen sat-sat, tiba-tiba dipaksa untuk ikut transit flight. Info berikutnya setelah saya mendatangi counter pelaporan untuk transit, katanya yang sudah check-in, saya sudah punya boarding pass Batik Air, langsung ke lantai 2. Mana pula ini? Jadi ini Rek. Nah, suruh naik ke lantai 2. Saya itu Batik Air 2D melalui pintu D berapa tadi ya? D7. Setelah naik ke lantai 2, kalian bakal ketemu lorong ini menuju ke pintu D1 sampai D7, 10 sampai 13 menit. Mari olahraga. Pintu gate D1 sampai D7 masih 5 sampai 7 menit lagi. Belok kanan cuy. Oke, sudah tiba di D7. 26 menit menjelang boarding time, cuy. Aduh, capek kali. Wah, udah lama ya nggak naik dari Terminal 2. Lumayan lah, setidaknya bisa
dapat view meskipun agak gelap ya, kaca filmnya begini tebel. Padahal yang sini enggak loh, bening nih. Ya, tuh. Itu ada pesawat batik sih nampaknya. Tapi kok polosan gitu. Batik polos dong namanya ya. Mendadak kok agak ragu ya, ini batik bukan sih? Apa Super Airjet? Nah, yang batik tuh yang di belakang sono itu. Yang ini nggak tahu nih barusan apa ya. Itu nggak tahu batik dari mana tuh. Setelah kemarin terbang naik Pelita Air ke Pontianak melalui Terminal 3 yang tampak modern, sekarang terbang dengan Batik Air dari Terminal 2. Feel-nya tradisional banget ya, kayak berada di rumah joglo gini. Penumpangnya juga banyak ya. Tuh, ini penumpang Batik Air ke Semarang semua kah? Nah, sekarang nampak ada 2 pesawat Batik Air. Ada satu yang baru datang, ini tidak terhubung dengan Garuda dengan kode registrasi PKLDK. Ini datang dari Manado. Terus ada satu lagi PKLUT, nih datang dari Palangkaraya. Iya. Iya. Sekali dulu. Ini boarding time-nya sudah molor cuy, nanti tiba di Semarang jam berapa nggak tahu. Udah mulai antrian boarding, cuman didahulukan business class. Kemudian nanti kursi-kursi nomor belakang ya 19 sampai 29. Aku dapatnya nomor kecil rek, nanti ngantri. Masih nggak tahu nih PKB berapa itu registrasinya. Pakai pesawat Albino cuy. Nggak ada liverynya, polos. Wih, warnanya bukan batik banget ini cuy. Wah, tasnya udah penuh cuy di sini. Oke, sehari harus mengalami 2 take off dan 2 landing nanti. Dan saya sudah berada di dalam pesawat Batik Air Airbus A320 seri 200 dengan kode registrasi PKBLD yang masih albino, belum ada livery Batik Air-nya. Dan begitu masuk ke dalam kabin langsung kagetnya kenapa interiornya, terutama warna kursinya ya beda banget. Business class-nya biru, kemudian economy class-nya warna abu. Lucu sekali sih ini. Makanya tadi agak penasaran, dan ternyata pesawat ini, armada ini sudah berusia 13 tahun dan dulu pertama kali dioperasikan untuk China Eastern Airways, baru per Agustus 2024 itu dipakai di Batik Air Indonesia. Lucu kali, dan saya duduk nomor 4 Alpha, ini baris ekonomi kedua dari depan cuy. Jarang banget saya di kursi terdepan kayak gini ya, biasanya ngambil di belakang-belakang terus. Ini motif kursi di kelas ekonominya lucu banget kayak gini. Di depan saya ini ada meja lipat. Nah, kita lihat ini safety instruction-nya Airbus A320. Terus ada invocation card, doa-doa perjalanan. Dan ada Lion Air Group, The Lion Air Group in-flight magazine. Isinya apa ya? Isinya ya, susah amat bukanya pakai tangan satu. Ya gini-gini lah ya, bahan bacaan. Udah. Delivery normalnya Batik Air itu seperti itu ya. Nah, yang saya naiki ini masih polosan, tuh warnanya putih gitu ya. Itu kan warnanya merah. Ini masih polos banget. And gentlemen, Rolls Batik Air Airbus 320, on behalf of the Air Captain Asia Tukan in the crew members, with the Sweet Batik Air ID 63 for to destination to Semarang. The time to Semarang is 1 hours and 10 minutes. Setting aboard our aircraft, please pay attention to our flight attendants. Sabuk pengaman Anda dipasang seperti ini dan dikencangkan seperti ini untuk mengenai talinya melepaskannya akan tumpukan besi. Your seat belt is fastened like this and tighten like this. To take on for the frame, then fasten the seat belt, lift the back up.
terbang dengan Batik Air, kita bakalan dikasih 1 gelas air mineral dan 1 roti. Ya kayak gini, cemilan ya, bukan makanan berat. Buat yang puasa ini bisa disimpan, dibawa pulang. Buat yang tidak, bisa dinikmati di penerbangan. Selain dapat snack ya, in-flight meals, harusnya di penerbangan Batik Air itu ada in-flight entertainment pakai aplikasi Tripper sih kalau Lion Group tuh. Kalau di sini saya cari-cari nggak ada card atau pamflet lah petunjuk mengenai Batik Entertainment tuh nggak ada. Cuman tadi langsung iseng aja nyalain wifi, ternyata ada koneksi Batik Entertainment, langsung dikoneksikan aja, gampang banget. Dan langsung buka aplikasi Tripper yang sudah di-download terlebih dahulu ya. Dan kalian bisa mengakses beberapa menu hiburan seperti beberapa pilihan film. Cukup banyak film-filmnya untuk penerbangan yang hanya sekitar 1 jam ya, lebih dari cukup. Ada juga majalah, terus ada games, kemudian nggak ketinggalan juga ada Kids Corner ya, layanan hiburan khusus untuk anak-anak. Jadi meskipun cuma penerbangan sebentar, sekitar 1 jam, tetap tersedia layanan in-flight entertainment di penerbangan Batik Air. Tadi waktu di Super Airjet nggak ada ya, nggak ada wifi-nya. Aku baru nyadar juga di balik meja lipat ini ternyata ada cup atau botol holder. Cuman di tempatku jebol nih, udah nggak ada lagi holdernya, hilang. Dan di samping sini, nah kalian bisa lihat di sini tuh ada tombol untuk mengganti channel sama volume dan ada colokan headset gitu. Ini buat apa ya ngemeng-ngemeng? Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani di Semarang. Kemudian untuk tetap duduk sampai tanda kenakan sabuk pengabai dipadamkan dan pesawat berhenti dengan sempurna pada tempatnya. Atas nama Batik Air, Kapten Azia Tukan dan seluruh awak petugas unsur terpisah, dan kami harap dapat bertemu kembali dalam penerbangan Batik Air yang akan datang. Terima kasih. Sekitar jam 11 siang, Batik Air sudah mendarat di Bandara Jenderal Ahmad Yani. Di sana juga ternyata ada Batik Air. Itu 2 Batik Air tapi bisa berbeda gitu ya liverinya ya. Yang satu lebih ke merah, yang satu lebih ke apa itu, biru apa ungu itu. Giliran yang saya naiki malah nggak ada liverinya. Ih, turunnya nggak dapat karbarata cuy, asik pakai tangga dong. Itu ada pesawat apa itu? Air Indonesia. Wih, Semarang. Langsung panas banget, Re. Jam berapa sampai jam nggak kelihatan jamnya. Tuh, polosan ya. Harus buru-buru balik, bukan balik, menuju ke terminal. Jadi setelah segala keruwetan dan hektik yang terjadi hari ini, akhirnya sudah tiba juga di tujuan awal saya. Kan harusnya Pontianak Semarang direct, cuman karena ada pengalihan, jadi harus mengalami perjalanan transit. Sebenarnya penerbangannya nggak ada masalah ya, naik Super Airjet tadi juga nyaman, naik Batik Air barusan juga nyaman, seru. Yang jadi masalah itu karena pergantian jadwal, jadi harus merubah rencana lagi, harus lebih lama di jalan karena harus mampir Jakarta dulu, repot naik turun pesawat, dan ya kira-kira begitulah ya namanya penerbangan transit. Tapi nggak apa-apa, pasti ada pelajaran yang bisa diambil. Hari ini saya juga senang bisa naik pesawat yang unik,
punya Batik Air hari ini. Jadi kira-kira itu aja lah ya keseruan pengalaman numpang mudik saya ke Semarang. Semoga informatif dan menghibur. Kalian terhibur, saya capek, tapi nggak apa-apa. Terima kasih buat yang sudah berkenan nonton videonya hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagian video ini ke seluruh penjuru dunia. Dan nantikan saya di cerita perjalanan yang berikutnya. Sehat selalu, pamit, Semarang!